Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Muhammad Bahauddin S.Hum MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahsul Kutub, dan tak lupa teman-teman sekalian kelas PAIA yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita masih diberi kesempatan dalam mengikuti kuliah online pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja perkenalkan, saya Sofi Novita NIM 14. Di sini saya akan membahas tentang metode pendidikan praktik yang saya kutip dari hadis Abu Dawud nomor 116. Dalam pembahasan kali ini, yang pertama membahas tentang kritik sanad, kemudian kritik eidetis yang terdiri dari kajian linguistik dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yaitu kritik praktis. Berikut ini merupakan hadis Abu Dawud nomor 116 yang berbunyi: Haddatsana Musaddad, haddatsana Abu Awanah an Musa bin Abi Aisyah an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi anna rajulan ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifat tuhur fada'a bima'in fi innama faghsala kaffaihi thalathan thumma ghusala wajhahu thalathan thumma ghusala dhira'ihi thalathan thumma masaha bi ra'sihi fa adkhala isba'aihi as-sabbahataini fi udhunayhi wa masaha bi ibhamaihi ala dhuhiri udhunayhi wa bisabbahataini baqina udhunayhi thumma ghusala rijlaihi thalathan thumma qala hakadzal wudu'u faman zada ala hadza aw naqasha faqad asaa wa dzalama aw dzalama wasaa, yang artinya telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Musa bin Abu Aisyah, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasannya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana cara bersuci?" Maka beliau memerintahkan untuk didatangkan air di dalam bejana. Lalu beliau membasuh telapak tangannya 3 kali, kemudian membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh kedua lengannya 3 kali, kemudian mengusap kepalanya, lalu memasukkan kedua jari telunjuknya pada kedua telinganya, dan mengusap bagian luar kedua telinga dengan kedua ibu jari telunjuknya. Kemudian membasuh kedua kakinya 3 kali 3 kali. Kemudian beliau bersabda, "Beginilah cara berwudu. Barang siapa yang menambah atau mengurangi dari keterangan ini, maka dia telah berbuat kejelekan dan kedzaliman, atau kedzaliman dan kejelekan." Langsung saja yang pertama yaitu ke kritik sanad. Dari hadis Abu Dawud nomor 116 terdapat urutan sanad sebagai berikut, yaitu yang pertama Abdullah bin Amr, yang kedua Syu'aib bin Muhammad, kemudian Amr bin Syu'aib, kemudian Musa bin Abu Aisyah, kemudian Abu Awanah, dan kemudian Musaddad. Selanjutnya biografi dari sanad
tadi. Yang pertama yaitu Abdullah bin Amr, nama lengkapnya yaitu Abdullah bin Amr bin As bin Wail, dari kalangan sahabat. Kunyahnya yaitu Abu Muhammad, dan negeri semasa hidupnya di Maru, dan wafat pada tahun 63 Hijriah. Berikut ini merupakan komentar dari beberapa ulama, dari Abu Hatim Ar-Razi, dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, dari Az-Zahabi, yang berkomentar bahwa Abdullah bin Amr merupakan sahabat. Kemudian yang selanjutnya Syu'aib bin Muhammad, nama lengkapnya yaitu Syu'aib bin Abdullah bin Amr bin As, dari kalangan tabi'in, kalangan pertengahan, dan negeri semasa hidupnya yaitu di Hijaz. Sebelumnya ini saya mohon maaf karena tidak ada tahun wafatnya, karena saya sudah mencari-cari tapi saya tidak menemukan. Kemudian ini komentar dari ulama yang menyebutkan Abu Hatim Ar-Razi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hibban itu berpendapat bahwa sikoh, kemudian Az-Zahabi itu syaduk. Kemudian selanjutnya yaitu Amr bin Syu'aib, nama lengkapnya yaitu Amr bin Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr, dari kalangan tabi'in, kalangan biasa. Kemudian kunyahnya yaitu Abu Ibrahim, negeri semasa hidupnya yaitu di Marur Rawaz, dan wafat pada tahun 118 Hijriah. Komentar ulama Al-Ajil dan An-Nasai berkomentar thiqah, Abu Dawud berkomentar laisa bihujjah, Ibnu Hajar Al-Asqalani berkomentar syaduk. Kemudian yang selanjutnya yaitu Musa bin Abu Aisyah, nama lengkapnya yaitu Musa bin Abu Aisyah, kalangan tabi'in. Kunyahnya yaitu Abu Hasan, negeri semasa hidupnya yaitu Kufah. Berikut ini komentar dari beberapa ulama. Dari Ibnu Uyainah, Yahya bin Ma'in itu berkomentar thiqah. Kemudian Abu Hatim itu berkomentar sahih. Menurut Ibnu Hibban disebutkan dalam As-Thiqah. Menurut Ya'qub bin Sufyan thiqah, dan menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani itu thiqah ahli ibadah. Kemudian selanjutnya yaitu Abu Awanah, nama lengkapnya yaitu Waddah bin Abdullah Maula Yazid bin Atha, dari kalangan tabi'ut tabi'in, kalangan pertengahan. Kunyahnya yaitu Abu Awanah, negeri semasa hidupnya yaitu di Basrah, dan wafat pada tahun 176 Hijriah. Berikut ini merupakan komentar dari ulama. Affan bin Muslim dan Al-Ajili berkomentar thiqah, Abu Hatim syaduk thiqah, Ya'qub bin Syaibah thabat sahih, Abu Zur'ah thiqah, dan Ibnu Sa'ad thiqah syaduk. Kemudian yang terakhir yaitu Musaddad, nama lengkapnya Musaddad bin Musrihad bin Musrihab bin Mustawrid, dari kalangan tabi'in, kalangan biasa. Kunyahnya yaitu Abu Al-Hasan, negeri semasa hidup di Basrah, dan wafat pada tahun 228 Hijriah. Dan beberapa komentar dari ulama yaitu Yahya bin Ma'in berkomentar syaduk, Ahmad bin Hambal syaduk, An-Nasai dan Al-Ajili. Kemudian Abu Hatim berkomentar thiqah, Ibnu Hajar Al-Asqalani thiqah hafidh, dan Az-Zahabi hafidh. Nah, dari biografi sanad di atas dapat disimpulkan bahwa hadis Abu Dawud nomor 116 ini merupakan tergolong dalam hadis hasan. Kemudian ke pembahasan yang kedua yaitu kritik edetis. Langsung saja yang pertama ke kajian linguistik. Terdapat di sini dalam hadis Abu Dawud nomor 116 terdapat beberapa kajian balaghah. Yang pertama yaitu kalam insya, yaitu setiap lafal yang tidak dapat dinyatakan sebagai mengandung kebenaran atau dusta, seperti pada kalimat kaifat tuhur. Ini merupakan kalam insya yang berupa istifham atau pertanyaan. Kemudian yaitu tikror,
Yang dimaksud tikror di sini adalah pengulangan sebuah kata atau kelompok kata yang sama persis. Dalam hadis hadis Abu Dawud ini terdapat tikror yang bersambung yang dihubungkan oleh huruf ataf berupa thumma, yakni pada lafal salasan dan wasala yang diulangi beberapa kali. Kemudian yang selanjutnya yaitu tibak al-ijab. Di sini tibak positif yaitu berkumpulnya dua makna yang berlawanan dalam satu kalimat dan tidak didahului nafi ataupun nahi sehingga tidak memberikan makna positif maupun negatif, yaitu terdapat pada lafal zada dan naqoso yang artinya yaitu menambah dan mengurangi. Kemudian lanjut ke kajian tematis komprehensif, yaitu kajian ini berkaitan dengan mempertimbangkan teks-teks hadis lain yang memiliki tema yang serupa baik dari segi lafal ataupun maknanya. Di sini ada beberapa hadis yang hampir sama dengan hadis Abu Dawud nomor 116, yaitu hadis riwayat Abu Dawud nomor 101, kemudian hadis riwayat Muslim nomor 347, selanjutnya hadis riwayat Abu Dawud nomor 100 dan hadis riwayat Ibnu Majah nomor 409. Untuk lebih jelasnya dapat dibaca sendiri ya. Kemudian kajian konfirmatif. Kajian konfirmatif merupakan berfungsi untuk mengkonfirmasikan makna hadis dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam hal ini saya mencoba mengkonfirmasikan hadis Abu Dawud nomor 116 dengan surat Al-Kahfi ayat 77 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istad'ama ahlaha fa'abau ay yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu ay yanqadda fa'aqamah qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra, yang artinya maka keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka minta dijamu dengan penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata, "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu." Nah, dalam ayat ini itu menceritakan tentang bergurunya Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Ayat ini itu berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya maupun sesudahnya, yaitu dalam surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Ayat ini itu menceritakan tentang proses pencarian Nabi Khidir oleh Nabi Musa hingga sampai menjadi muridnya, kemudian hingga mereka berpisah lagi. Dalam ayat ini terdapat proses pembelajaran yang dilakukan oleh Nabi Khidir dalam memberikan ilmu kepada Nabi Musa melalui praktek langsung atau metode demonstrasi, dengan melubangi kapal nelayan miskin untuk menyelamatkan mereka dari penguasa zalim yang hendak mengambil tip kapal yang bagus. Kemudian dengan membunuh anak kecil karena kelak jika dewasa anak tersebut akan menjadi anak yang durhaka, dan agar orang tua mereka dikaruniai anak yang soleh sebagai gantinya. Kemudian yang dalam Al-Kahfi ayat 77 ini itu menegakkan dinding rumah anak yatim yang di bawahnya tersimpan harta kekayaan orang tua mereka, dengan maksud agar harta tersebut tidak diketahui para penduduk desa yang zalim yang ingin mengambilnya, dan agar masih tersimpan untuk digunakan kelak ketika anak itu dewasa. Kemudian Nabi Khidir memberikan penjelasan tentang hal-hal yang dipraktekkan tersebut yang belum diketahui oleh Nabi Musa tentang hakikat atau sebab-sebab Nabi Khidir melakukannya. Nah, dari keterangan ayat di atas itu dapat diketahui bahwa Nabi Khidir sebagai seorang guru memberikan ilmunya kepada Nabi Musa itu menggunakan metode praktik atau metode demonstrasi ya. Yang jika
yang jika dihubungkan dengan pendidikan itu disebut dengan metode demonstrasi, yaitu metode mengajar dengan menggunakan alat peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana untuk melakukan dan jalannya suatu proses pembuatan tertentu kepada siswa ya, yaitu surat ini tuh sama dengan hadis Abu Dawud nomor 116 yang sama-sama menjelaskan bahwa Rasulullah itu juga memberikan pembelajaran secara praktik ya, karena kan ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah bertanya tentang cara bersuci, kemudian Rasulullah mempraktikkan langsung cara bersuci dan yang disebut sebagai wudhu. Kemudian yaitu analisis realitas historis. Untuk asbabul wurud hadis Abu Dawud nomor 116 ini saya ambil dari artinya ya, karena saya sudah mencari juga tidak menemukan. Yang saya menyimpulkan itu suatu saat kan datang seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan dia bertanya tentang bagaimana cara bersuci. Nah, dari latar belakang berikut kemudian turunlah hadis Abu Dawud nomor 116 ini, karena datang seorang laki-laki itu bertanya dan kemudian Rasulullah menjelaskan tata cara wudhu itu ya. Langsung saja ke analisis generalisasi atau analisis aspek kandungan pendidikan. Informasi yang terkandung dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor 116 itu antara lain Rasulullah telah memperlihatkan kepada sahabat kaifiyah atau cara-cara melaksanakan wudhu serta urutannya. Kaifah tersebut antara lain adalah membasuh telapak tangannya 3 kali, kemudian membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh kedua lengannya 3 kali, kemudian mengusap kepalanya, lalu memasukkan kedua jari telunjuknya pada kedua telinganya dan mengusap bagian luar kedua telinga dengan kedua ibu jari telunjuknya, kemudian membasuh kedua kakinya 3 kali. Dengan demikian Rasulullah itu telah menggunakan metode keteladanan atau praktik atau juga disebut demonstrasi, memberikan contoh secara langsung ya. Kemudian selanjutnya yaitu kritik praksis. Berdasarkan pembahasan hadis Abu Dawud nomor 116 ini memberikan pembelajaran kepada kita bahwa merencanakan metode dalam pembelajaran itu sangatlah penting, karena akan menghantarkan pemahaman dari pendidik ke peserta didiknya. Pendidik yang baik dapat dihasilkan dengan metode-metode yang baik pula. Metode yang baik itu akan membuat sebuah pendidikan menjadi efektif dan efisien. Kemudian hadis di atas juga mengajari kita bahwa metode-metode yang dijabarkan oleh Rasulullah itu patut dicontoh, karena beliau itu merupakan uswatun hasanah ya bagi kita semua. Salah satunya yaitu contoh yang beliau berikan dalam hadis Abu Dawud nomor 116 yang memperlihatkan cara wudhu yaitu 3 kali. Cukup sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.